Belajar kultum bareng Om Ikun bagian 2. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Om Ikun. Kita lanjutkan belajar kultum kuliah 7 menit. Untuk sesi kali ini, Om Ikun akan bahas tentang sabar dalam menghadapi ujian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat nanti buat rujukan atau referensi buat teman-teman yang ingin belajar kuliah 7 menit di acara Ramadan. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di musola ini merupakan umat yang akan diberikan syafaat kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan membahas tentang sabar dalam menghadapi ujian. Di mana sabar itu merupakan sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Ia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan ia juga akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap ujian yang Allah berikan pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis mengatakan, wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah, sesungguhnya dalam kesabaran terhadap sesuatu yang engkau benci terdapat banyak kebaikan. Hadis ini menegaskan bahwa meskipun ujiannya terasa berat, kita nggak suka, ternyata bisa jadi ada banyak kebaikan yang tersembunyi di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti mengalami ujian, baik berupa kehilangan, rasa sakit, kegagalan, atau kesedihan. Namun Allah tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Nah, hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada 3 jenis kesabaran di dalam Islam. Yang pertama yakni sabar dalam ketaatan. Contohnya apa? Yakni ketika kita menjalankan sholat 5 waktu, meskipun sibuk ataupun lelah. Atau kita harus sabar juga ketika kita menjalankan puasa, kita pengen berbuka, tapi karena memang belum waktunya berbuka, kita harus bersabar sampai pada saatnya adzan maghrib nanti tiba. Kemudian yang kedua yakni sabar dalam meninggalkan maksiat dengan cara menahan diri dari berbuat dosa meskipun godaannya begitu besar. Lalu yang ketiga yakni sabar dalam menghadapi musibah, ya. Tetap berprasangka baik kepada Allah ketika musibah itu datang menguji kita. Lalu kemudian kita tahu bahwa ada keutamaan-keutamaan sabar, di mana Allah menyatakan bahwa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 153. Kemudian yang kedua, kita akan dijanjikan pahala yang besar, di mana Allah menyatakan sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas, ya. Ini bisa kita cek di Quran surat Az-Zumar ayat 10. Yang ketiga, akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Lalu bagaimana cara kita melatih kesabaran? Yang pertama yakni dengan meningkatkan keimanan. Percaya bahwa semua ujian yang datang dari Allah adalah untuk kebaikan kita. Kemudian yang kedua yakni berpikir positif. Yakin bahwa setiap musibah pasti ada hikmahnya. Dan yang ketiga, banyak berzikir dan berdoa. Zikir dapat menenangkan hati dan juga menguatkan kesabaran. Kemudian yang keempat, mengingat pahala kesabaran, di mana Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bersabar. Hadirin yang berbahagia, marilah kita latih diri kita untuk senantiasa selalu bersabar di dalam menghadapi ujian hidup. Dengan kesabaran, hati kita akan menjadi lebih tenang, lebih berkah, dan insya Allah
Allah akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi salah satu contoh ya, belajar hitoba. Nanti kalau ada salah-salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya, karena kita masih sama-sama belajar, mudah-mudahan bisa saling mengingatkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, comment, and share. Terima kasih.